Oke guys, kali ini gue dapet materi bagus. Menuju Indonesia Emas bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Seperti yang kalian lihat kan tadi kan sebelumnya kan. Nah di sini pertama gue bahas ya, saya akan sikat habis koruptor, pelaku, dan BD Judol serta pengedar narkoboy. Yang seperti kita lihat ya kan di FYP ini akhir-akhir ini sangat banyak ya kan, berita-berita tentang para koruptor yang telah ditangkap oleh Bapak Prabowo Subianto. Ya kan. Di masa 10 hari kerja aja udah ngantongin 28 data para koruptor yang ditangkap dan terkumpul dana sebesar 3,1 T. Dan itu pun masih terus berjalan sampai ya kan pelaku atau bandar judol juga ikut tertangkap juga ya kan. Bahkan influencer sekalipun yang ikut promo ya kan mempromosikan situs-situs judol ikut ditangkap juga gitu. Tidak hanya bandar tapi pelaku pun ya kan juga ketangkap juga. Nah, saat ini kita tunggu lagi nih ya kan kabar selanjutnya mengenai penangkapan para pengedar dan pengguna narkoboy. Siap-siap ada ya kalian ya kan. Yang pasti ya kan Triangle ini adalah krusial banget untuk generasi muda. Sebenarnya bukan untuk generasi muda aja sih, tapi mengingat daripada SDM masyarakat Indonesia yang makin lama makin melemah, yang akhirnya membawa suatu pelarian ya kan kepada Triangle ini gitu loh ya kan. Yang salah satunya ya kan pelaku koruptor ya kan, pelaku atau BD Judol dan pengedar narkoboy gitu. Oke. Dan yang kedua, saya akan berantas penyalahgunaan jabatan. Nah, ini nih yang nomor dua nih. Saya akan berantas penyalahgunaan jabatan. Nah, ini yang kemarin-kemarin itu, yang anggota dewan. Ya. Adalah ya kan. Adalah ya kan. Dari partai sebelah itu tuh. Ya nggak tahu menahu ya kan. Tanpa ada, apa ya, tanpa ikut pemilihan, tahu-tahu dia langsung main unjuk aja gitu ya kan. Untuk naikin ponakannya sama cucunya. Itu partai sebelah, ono. Udah jawab sendiri deh. Udah capek-capek ya kan, pemilu ya kan. Ujung-ujungnya cuma apa ya? Naikin ponakan nama cucunya. Iya, partai sebelah tuh. Yo. Oke, saya akan mengembalikan marwah Polri, ya kan. Nah, seperti yang udah kita ketahui ya kan. Pak Prabowo kan selama ini kan sebelum menjadi presiden kan menjabat sebagai Menhan gitu loh. Ya. Tentunya di sini Pak Prabowo pasti ya kan akan lebih tegas lagi di saat Pak Prabowo menjabat sebagai presiden gitu ya kan. Terutama dalam menurut gue ya, dalam tindakan aksi-aksi ya kan. Ya maaf yang selama ini kita ketahui dan bukan hal yang tabu lagi adalah aksi daripada pungli-pungli itu yang dilakukan oleh para oknum. Nah di sini Pak Prabowo akan menindak tegas oknum atau aparatur negara yang melakukan aktivitas pungli-pungli liar tersebut begitu. Sepertinya seperti kita ingin memperpanjang surat ya kan, membuat surat kan udah bukan hal yang tabu lagi kan, pasti di situ ada pungli-pungli gitu. Nah Pak Prabowo di sini akan tegas gitu ya, jadi jangan main. Nah yang keempat, TNI yang tangguh, wah ini udah nggak diragukan lagi nih ya kan. Secara Pak Prabowo ya kan adalah Menteri Pertahanan dan Keamanan ya kan sebelum menjabat sebagai presiden ya kan. Ini udah nggak diragukan lagi, udah nggak perlu dibahas kalau ini. Udah 100%. Beda sama daripada pembahasannya Anies, malah dikasih 11/100. Masya Allah, itu penghinaan banget buat presiden. Makanya dia kualat sama Pak Prabowo yang pernah diusung menjadi gubernur, akhirnya kalah. Kualat bener, nggak jadi presiden, sampai-sampai sekarang nggak jadi gubernur sama sekali. Kualat ya kan, karena Pak Prabowo ya kan dalam segi kinerjanya udah sangat bagus, udah 100% maksimal, top ya. Kalau dalam segi dunia kemiliteran ya. Lanjut ke pembahasan berikut. Nah ini nih pendidikan dan kesehatan. Kali ini gue harus membuka data nih, coba kalian baca. Sumber daripada Antara Politik. Prabowo, pendidikan kesehatan memadai adalah demokrasi sebenarnya. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memberikan arahan saat sidang kabinet paripurna di kantor Presiden Jakarta Rabu tanggal 23 bulan 10. Oh baru ya. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna perdana. Oke. Presiden Prabowo Subianto dalam arahan pada pengantar sidang kabinet paripurna menekankan bahwa pendidikan terbaik untuk anak-anak dan kesehatan yang memadai adalah demokrasi yang sebenarnya. Kalau tidak mempunyai pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, kesehatan yang memadai untuk seluruh rakyat kita. Oke, kalian baca sendiri. Oke. Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan menggunakan teknologi demi mempercepat dan membawa pendidikan terbaik untuk anak-anak. Wis. Selain pendidikan, kesehatan menjadi demokratisasi yang paling cepat dirasakan, yang paling cepat ya. Oke, kalian baca lagi. Nah, reformasi kesehatan atas persoalan dengan dokter dan tenaga kesehatan. Kita punya program khusus, nanti kita bahas tersendiri, kata Presiden Pak Prabowo. Adapun Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna kantor Presiden Rabu sore. Ya, lembar terakhir dalam kesempatan sebelumnya Menteri Koordinator Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Pratikno menyebut bakal ada sidang kabinet untuk pembagian tugas di Kementerian Koordinator karena ini ada reorganisasi termasuk dalam Kemenkoan dalam waktu singkat akan sidang kabinet mengenai ini dalam acara pisah sambut Kementerian Koordinator Menko PMK Jakarta. Oke guys, jadi di situ kita udah melihat kan kalau ternyata Pak Prabowo ini dan jajaran kabinetnya
sedang ya kan mengurus pendidikan dan kesehatan ya kan kepada para generasi muda ya kan, anak-anak siswa sekolah ya kan. Jadi kita nggak usah khawatir lagi ya. Dan yang keenam, semua gaji pegawai ANS PNS akan ditingkatkan. Ini gue harus buka data lagi nih, oke. Nah, ini dia tayangan Selasa 15 Oktober 2024. Jadi 5 hari sebelum Pak Prabowo dilantik, Pak Prabowo sudah panggil Ibu Sri Mulyani mengenai kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri 2025 segera diumumkan. Sri Mulyani bersama Wamenkeu Thomas Jiwandono melapor perkembangan APBN. Nah, perkembangan APBN nih yang biasanya anak abah bilang ya kan APBN defisit ya kan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih tinggal menghitung hari. Pelantikan Presiden, oke, baca sendiri. Nah, ini hal yang ditunggu dari pelantikan ini adalah rencana pengumuman kenaikan gaji PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Nah, lo, sebagaimana diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan akan mengumumkan kenaikan gaji ini segera setelah pelantikan. Wow, jelas. Rincian anggaran dan kenaikan gaji PNS menurut data APBN total belanja pegawai KL dan non KL, oke, meningkat loh dari tahun 2024 sebesar 460,86 T ya kan. Aparatur negara mencapai 297, oke. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga menilai adanya penyesuaian. Nah, adanya penyesuaian. Oke, jadi untuk para PNS, ANS bersabar ya kan, pasti itu bukan wacana doang ya kan, pasti setelah pelantikan sudah diumumkan ya kan? Nah, ini nih 7, pulihkan ekonomi menyeluruh. Seperti yang udah kita lihat kan, kebijakan Prabowo hapus utang UMKM, pertanian akan dongkrak ekspansi bisnis, mantap. Nah, kalian bisa baca sendiri, oke. Kalian yang kedua, nah ini ya kan? Oke ya, terakhir alinea terakhir. Nah, ini ada tambahan nih, Menko Erlangga ungkap strategi pertumbuhan ekonomi 8% era Prabowo. Oke, kalian baca sendiri ya di alinea terakhir. Oke guys, jadi udah nggak diragukan lagi kan, dari semua tahapan awal dari 1 ya kan sampai 7 ya kan, ini udah nggak diragukan lagi ya kan untuk menuju Indonesia emas gitu. Lanjut ke tahapan terakhir, pembangunan menyeluruh merata di seluruh Indonesia. Pembangunan merata di seluruh Indonesia. Oke, well, masuk di pembahasan terakhir, pembangunan merata di seluruh Indonesia. Jadi ini nih pembahasan final yang dimana selalu dinarasikan oleh anak-anak abah ya kan, bahwa IKN mangkrak ya kan. Padahal ini jelas keterkaitannya dengan IKN 8 tahap ini. Oke, kita simak lagi. Nah, ini sumbernya nggak kaleng-kaleng nih. Kalian baca. Pembangunan IKN dipercepat, pemerintah fokus pada pusat pemerintah. Kemudian Kusuma Studi menginformasikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan arahan tugas untuk melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara IKN. Nah, insya Allah instruksi itu sudah ada. IKN harus kita lanjutkan dan selesaikan. Tuh, dengar tuh anak abah. Nantinya apa yang sudah dibangun akan segera dimanfaatkan. Tuh, jadi nggak ada lagi narasi-narasi IKN mangkrak ya. Nah, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono menyatakan bahwa Kementerian PU mendukung sepenuhnya visi Asta kita Presiden Prabowo khusus terkait kelanjutan pembangunan IKN. Kami hanya perlu melakukan pemeliharaan di beberapa bagian yang memerlukan penyempurnaan serta menyesuaikan visi Asta Cita yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Ya kan tuh, melanjutkan ya, menyempurnakan tekad Presiden untuk melanjutkan pembangunan IKN sebelum dalam masa purna, ya kan. Nah, di alinea terakhir, komitmen melanjutkan proyek pembangunan IKN telah dirintis oleh Presiden RI sebelumnya. Aduh, Pak Jokowi, saya bertekad melanjutkan dan jika memungkinkan menyelesaikan. Pak Jokowi sudah mengambil peran sejarah sebagai inisiator. Masya Allah, Pak Jokowi sudah mengambil peran sejarah sebagai inisiator dan saya akan melanjutkan. Jika bisa, saya yang akan menyelesaikan. Masya Allah, top Pak Prabowo memang. Di hadapan jajaran Kabinet Indonesia Maju, Presiden menyampaikan apresiasinya terhadap kekuatan budaya yang ditampilkan di IKN dan menegaskan percepatan pembangunan. Tuh, kalian baca sendiri guys. Oke, sudah di alinea terakhir ya. Oke, well, jadi itu ya kan video dari saya yang telah mendapatkan materi yang sangat brilian. Ini materi ini gue kutip dari salah satu kader Gerindra ya. Tahu dari mana lupa gitu ya kan. Ada sih ya kan. Jadi yang pasti narasi-narasi dari anak wabah ya yang mengatasnamakan ya kan, IKN itu mangkrak, Jokowi buang-buang anggaran doang, buat apa? Itu udah dijawab, sedang berlangsung dan sedang disempurnakan gitu loh ya kan. Jadi di sini ya kan, Kabinet Merah Putih bertanggung jawab besar untuk menyelesaikan program dari sang inisiator lagi Bapak Joko Widodo yang akan dieksekusi dan diselesaikan di eranya Bapak Prabowo ya kan. Gitu. Oke guys, sekian, terima kasih.